Oke, nah ini yang penting mungkin ya. Kalau COVID tidak mematikan, kenapa pasien yang punya penyakit penyerta divonis meninggal karena COVID? Kenapa gak divonis meninggal karena jantung, komplikasi, atau penyakit lain? Oke, untuk ini saya pernah nonton di videonya Dr. Tirta atau video sejenis ya. Jadi pasien meninggal karena COVID itu sebenarnya adalah untuk urusan protokol gitu kan, protokol pemakaman atau protokol untuk penanganannya gitu kan. Yang artinya, oh ini pasien COVID, berarti penanganannya harus ekstra, super, ultra, hati-hati, ultra pakai desinfektan, terus pemakamannya harus gak boleh rame-rame, pakai baju hazmat, APD level 3 atau 4 atau berapa, itu level yang paling tinggi gitu kan. Kenapa kok harus seperti itu gitu kan? Semisal dia punya penyakit komorbid penyerta gitu kan, terus dia COVID gitu kan, kenapa nggak disebutkan penyakit jantungnya saja gitu kan? Kenapa kok yang disebut COVID gitu kan? Semisal dia disebutkan meninggal karena penyakit jantung dan akhirnya dia tidak disebutkan karena COVID, bisa jadi nanti jenazahnya ini atau yang orang yang meninggal ini akan dibawa pulang oleh keluarga dan diurus pemakamannya secara standar biasa gitu kan. Sehingga orang yang kena COVID ini bakal ditempatkan di rumah, mungkin disolati, terus ada mungkin ada sekedar kayak acara menunggu kedatangan keluarga yang keluarga besar, terus tetangga-tetangga pada ngumpul. Nah, ini yang mungkin beresiko tinggi untuk penularan. Karena saya kurang tahu juga sebenarnya orang yang meninggal itu karena udah mati itu artinya sel-selnya udah berhenti ya. Tapi ternyata sempat baca penelitian bahwa orang yang meninggal karena COVID itu masih bisa menularkan dari cairan tubuhnya yang mungkin keluar ketika mungkin dimandikan atau nerembes di kain kafan atau mungkin dari petugas yang menangani jenazahnya tersebut gitu kan. Maka dari itu protokol COVID ini memang harus hanya orang-orang tertentu saja nakes yang memakai alat pelindung diri gitu kan. Nah, jadi sebenarnya vonis meninggalnya karena COVID itu lebih dikarenakan untuk menghindari resiko penularan sih. Ya boleh sih disebut karena komplikasi, karena penyakit jantung. Tapi ketika rumah sakit, keluar dari rumah sakit, dia COVID, lebih baik rumah sakit menstempel atau mencap orang itu COVID dan harus dimakamkan protokol COVID untuk menghindari resiko penularan gitu kan. Kalau COVID tidak mematikan, nah COVID memang kalau dilihat-lihat secara umum 80% tidak meninggal gitu kan, sembuh gitu kan. Artinya memang COVID tidak mematikan, tetapi COVID ini seolah-olah jadi kayak sesuatu yang mengerikan ketika orang itu punya penyakit penyerta atau komorbid gitu kan. Anda siapa? Ini saya adalah guru biologi dan fisika, guru IPA di SMK Kesehatan Erlangga, SMK Erlangga dan SMP Erlangga. Yang harus ditanya itu telur siapa kalau lu percaya? Ya ini terima kasih Bang Putra Ananda. Sok tahu Anda, oke silakan di bagian mananya yang sok tahu. Oke, rahasia. Oke, nah terakhir ini adalah solusi orang untuk solusi saya ketika ini Rifki Kanifudin ini adalah murid saya yang menanyakan tentang PPKM, orang yang kurang mampu yang harus cari makan tapi adanya PPKM buat dia kesulitan untuk cari makan. Oke, pemerintah memberlakukan PPKM ini dengan tujuan menekan angka korban COVID ya, menekan mobilitas warga, menekan arus mobilitas setiap hariannya warga. Lalu bagaimana dengan orang yang pekerjanya harian gitu kan? Saya juga melihat ini fenomena ini terjadi yaitu ketika orang itu tidak punya penghasilan tetap gitu kan. Jadi dia ya tiap hari harus bekerja gitu kan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu kan. Nah, bagaimana ini solusinya apa ini kan? Oke. Mungkin beberapa yang bisa saya tawarkan atau saya sebagai ide untuk hal ini adalah bahwa untuk para pelaku yang terdampak gitu kan, terdampak PPKM dalam artian penghasilan menurun atau malah nggak ada penghasilan, saya akan dorong untuk mempelajari skill baru yang saat ini dibutuhkan dan pekerjaan ini tidak mati karena pandemi. Artinya pekerjaan ini bakal terus berjalan baik masa pandemi atau tidak. Pelajari skill baru ini. Contoh, ketika pandemi, bisnis hampir semuanya akhirnya berubah jadi online. Pelajarilah kemampuan untuk berjualan online, distribusi online, bahkan mungkin menjadi tim IT online.
Susah lah, kalau belum apa-apa sudah ngomong susah, ini berarti mentalnya yang perlu diperbaiki gitu kan. Nah, kayak seperti itu ya. Oke, misalkan nih orang yang jualan tersebut udah tua, tidak punya HP, tidak punya internet dan sebagainya, hanya mengandalkan hasil penghasilan dari jualan yang tiap hari. Oke, kita memang harus berhadapan dengan situasi di mana zaman sudah berubah, banyak sekali perubahan. Dan di ilmu biologi itu ada yang mana di teori evolusi itu makhluk yang paling bisa bertahan, makhluk yang paling bisa beradaptasi terhadap perubahan itu yang akan bertahan. Maka dari itu sekarang ini seolah-olah menjadi seleksi alam itu, yang mana orang yang nggak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi, disitulah dia akan tertinggal, baik tertinggal secara ekonomi, mungkin secara kemampuan dan sebagainya. Jadi ini mungkin dikhususkan bagi usia-usia produktif yang saat ini usahanya atau kesehariannya terganggu ya. Pelajari skill yang dapat meningkatkan kemampuan ketika pandemi. Banyak sekali sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang masih bertahan di era pandemi ini gitu kan. Mungkin sebagai YouTuber, mungkin sebagai konten kreator digital, mungkin sebagai sales obat dan makanan, karena obat dan makanan ini nggak boleh berhenti kan. Mungkin sebagai relawan nakes atau menjadi petugas-petugas yang dibutuhkan itu kan. Sekarang ini juga banyak inisiatif dari warga gitu kan, warga bantu warga gitu kan, warga isoman dibantu gitu kan. Dan bagaimana kalau solusi dari pemerintah ya, saat ini saya sedang menunggu juga gitu kan, katanya ada bansos gitu kan. Ada bantuan sosial yang mana ini harus dikawal supaya tidak terjadi penyelewengan dan sebagainya gitu kan. Lalu mungkin ada pelatihan-pelatihan digital dari pemerintah untuk orang-orang dari kalangan yang mungkin membutuhkan gitu kan, membutuhkan pelatihan. Coba cek Kemkominfo, ada Digitalan Kominfo. Mungkin di kementerian lain juga ada mengadakan pelatihan gitu kan, baik yang prakerja atau kemarin ada lowongan tes CPNS, silakan diikuti gitu kan, untuk merasakan bagaimana nikmatnya menjadi abdi negara yang penghasilannya tidak terganggu ketika pandemi gitu kan. Pak, bagaimana kalau passionnya hanya berjualan gitu kan? Nah, kalau tadi balik ke tadi ya, kalau kalian nggak bisa beradaptasi, ya itu yang akan terjadi gitu kan. Mau gimana lagi gitu kan? Ini udah solusi yang paling tidak saya yakin pemerintah itu ngambil solusi yang di antara yang terburuk, ini yang buruknya paling dikit gitu kan. Istilahnya kayak daripada kemarin nggak di PPKM, itu dibiarkan aja, loss aja kayak gitu kan. Mungkin resikonya lebih tinggi, banyak yang terpapar atau banyak korban lebih berjatuhan gitu kan. Ini sekaligus menjadi konklusi saya ketika ada pertanyaan COVID ini berbahaya atau tidak sih gitu loh. COVID ini kan katanya cepat sembuh gitu kan, berarti kan nggak berbahaya gitu kan. Berarti kan tidak mematikan gitu kan. Oke, definisi penyakit yang berbahaya ini harus dipahami dulu gitu kan. Ada penyakit berbahaya yang mematikan tapi nggak menular. Contoh mungkin AIDS. AIDS ini nggak ada obatnya ya, nggak bisa disembuhkan, katanya seperti itu ya. AIDS ini menularnya cuma lewat hubungan seksual, terus transfusi darah atau yang sifatnya cairan tubuh gitu kan. Sehingga penularannya sangat minim sekali. Tapi apakah AIDS ini berbahaya atau tidak? Ya berbahaya karena mematikan gitu kan. AIDS ini mengurangi sistem imun, sehingga orang yang kena AIDS ini sistem imunnya sangat lemah, mudah kena penyakit gitu kan. Lah, COVID ini sebaliknya, tidak mematikan tapi penularannya yang sangat luar biasa. Kita tahu sendiri yang terbaru COVID varian Delta ini lebih cepat menular 97% atau yang kalau nggak salah 90% ke atas. Jadi katanya kalau kita berpapasan saja sekitar 10-15 detik itu sudah bisa menjadi jalur penularan dari COVID itu sendiri gitu kan. Nah, bagaimana kita menyebut penyakit ini? Apakah ngomong gak berbahaya karena gak mematikan, atau berbahaya karena nularnya cepat gitu kan? Ini juga sama bahayanya gitu loh, sama AIDS tadi. Kalau AIDS tadi bahayanya adalah mematikan, kalau COVID ini bahayanya adalah penyebarannya yang luas, sehingga kalau dalam suatu waktu, dalam seminggu itu atau dalam sehari pun banyak yang kena COVID dan itu gejala berat, ini nakesnya atau pelayanan kesehatannya ini bakal kolaps gitu.
Nah, ketika pelayanan kesehatan kolaps, yang terjadi adalah orang dengan penyakit yang berbahaya bakal nggak tertangani, gitu. Sehingga ini bakal menjadi mematikan kan, sama saja kan, bakal berbahaya. Nah, disitulah akhirnya COVID ini bisa dilabeli penyakit yang berbahaya karena penularannya sangat cepat. Dan kalau udah nular cepat itu membuat fasilitas kesehatan kolaps. Ya, kalau COVID ini terkendali ya, misalkan begini, dalam seminggu ini pasiennya ada 1.000 gitu kan, rumah sakitnya 100 gitu kan. Oh, berarti satu rumah sakit ada 10 pasien COVID gitu kan. Oke, seminggu 10, terus 10 itu sembuh, minggu depan ada 10 lagi, terkontrol gitu. Misalkan 10 pasien tadi mendapat pelayanan terbaik dari rumah sakit atau layanan kesehatan tersebut, sehingga kemungkinan sembuhnya menjadi lebih besar gitu kan, terkendali lah, itu aman. Tapi kalau 100 rumah sakit, pasiennya 100.000 atau 1 juta gitu kan, satu rumah sakit bisa banyak sekali. Nah, itu kemungkinan satu orang pasien mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima itu kan lebih minim. Nah, ketika dia layanan kesehatannya minim, ya kemungkinan sembuhnya sebanding dong gitu kan. Karena ikhtiarnya saja minim gitu kan. Kita kan manusia ini diberi pikiran akal untuk ikhtiar, untuk berusaha semaksimal mungkin gitu kan. Dalam kehidupan ini entah bekerja, beribadah, itu kan semaksimal mungkin kan. Tujuannya kan harusnya seperti itu kan. Termasuk kalau kita kena penyakit kan ikhtiar dulu kan, dengan layanan kesehatan, dengan apa yang kita bisa gitu kan. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk selanjutnya akan dibahas di video terpisah. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih netizen YouTube, netizen Instagram dan sebagainya yang telah memberikan argumen, memberikan pendapat-pendapatnya, memberikan masukan-masukannya atau informasi-informasi yang membuat orang menjadi lebih paham mengenai atau bagaimana bersikap mengenai corona ini gitu kan, mengenai pandemi ini gitu kan. Supaya kita lebih bijak, lebih tahu bagaimana menyikapi dan bagaimana ketika menjalani kehidupan sehari-hari di tengah pandemi ini gitu kan. Ketika kalian, saran saya ketika kalian itu punya pekerjaan yang masih bisa dikerjakan di selama pandemi ini, dengan entah dikerjakan di rumah seperti kayak saya ini guru masih bisa mengajar dari rumah, yaitu artinya alhamdulillah, patut bersyukur sekali gitu kan, masih bisa bekerja dengan baik gitu kan. Ketika nggak bisa ya harus turun ke jalan, ya saya doakan supaya tetap selamat, tetap sehat gitu kan. Tapi tetap juga menjaga gitu kan Pak, karena penyakit COVID ini bahayanya karena menularnya sangat cepat gitu kan. Lalu bagaimana cara mengatasi penularan tersebut? Nah, itu kembali ke tubuh kita gitu kan. Kalau kita punya penyakit komorbid, penyakit penyerta, itu ekstra waspadanya lebih tinggi sekali, lebih menjaga gitu kan, dan terutama beritahu lingkungan sekitar supaya tetap menjaga juga gitu kan. Keluarga terdekat yang ada di rumah, di tempat kerja, di keseharian kayak gitu. Tapi kalau kita alhamdulillah segar bugar, tidak punya penyakit komorbid, ya kita lah yang bertugas menjaga lingkungan terdekat kita supaya tetap sama-sama sehat gitu kan. Supaya kita juga tidak menjadi orang yang egois dengan menularkan gitu kan. Kita tetap waspada gitu kan. Jadi pandemi ini masih belum berakhir, kita sama-sama berdoa, sama-sama berikhtiar untuk kesehatan bersama, dan kita berusaha untuk lebih baik daripada sebelumnya gitu kan. Dengan berbagai cara yang kita bisa itu kan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.